Maka pajamkan mata engkau, karena bahwa ilmu itu sebagus-bagus nikmat pemberian. Maksudnya jangan terlalu mengurusi dunia. Apabila orang tuh sudah berilmu, jangan pindah mengurusi dunia. Jangan pindah mengurusi dunia. Nah ini deh, sudah berbulan mengurusi dunia. Nah minta ada haji jatahnya orang lain sudah. Nah ahlinya ada. Ini pokoknya nang berbulan ngurusin dunia. Pas kada ibadah lagi. Nah asalnya tiap malam beribadah sana pak, kada tak ibadah lagi. Kenapa? Dunia diurusi. Nah makanya nih, kalau arwah kurusa kumpul bahari ujasidin pembacaan, siapanya hajarlah ujasidin. Nang ada anak muridku di sini, orangnya alim, masuk ke pemerintahan, kada ku akui anak murid ujasidin. Wah iya nih. Keras sidin. Nang menutup di sini ujar sidin menutup ilmu nih orangnya sudah elim menutup ke sini sekali masuk ke pemerintahan ujar sidin. Jadi napa kah? Kada ku akui anak murid. Kenapa? Karena kena timbul situ sangka jahat terus. Jadi sangka jahat nang main napa kah? Mau ini jangan sangka jahat nih tetap politik nih. La ilaha illallah. Rahimahullah wa nafa'ana bihi wa 'ulumihi fid dharain amin. Manusia yang berjalan hal keadaannya maksiat kepadanya mendapat neraka sejahat-jahat tempat. Nah ini manusia ya, bila ia berjalan hal keadaan maksiat, orang tuh tulak kamanakah ini tetap tulak berurkisan kah, tulak kakaroki kah, macam-macam punya nang didatanginya tempat maksiat, berjalan ke situ tuh. Nah itu apa? Mendapat neraka. Nah neraka itu sejahat-jahat tempat, artinya kada baik ini tuh. Yang penghabisan, maka siapa yang mendapat akan ilmu. Nah jadi siapa yang mendapat ilmu, dapatlah tuntunan sekaliannya. Arti tuntun itu bimbingan. Nah jadi siapa orang tuh ada mendapat ilmu, pacangan orang tuh mendapat bimbingan. Siapa nak tukang bimbing, siapa tukang ngajari. Nah ini anda kan dapat ilmu. Nah bila ia dapat ilmu, ada tuh bimbingannya itu tetap. Dan siapa yang meliputi akan dia oleh ilmu. Nah jadi siapa yang sudah ada di si ilmu, sesungguhnya meliputi ia akan segala tuntunan. Bila orang berilmu, kebanyakannya kebiasaannya pasti orang tuh baik sudah. Ada bimbingannya. Itu kebanyakannya. Tapi ada yang namanya lahir juga. Salah tuntut, salah tuntut. Tapi gaul gak disampaikan. Ada juga itu tetap. Bermula ilmu itu kedudukannya yang tinggi. Nah jadi ilmu itu tinggi kedudukannya. Hai segala orang yang berakal, apabila engkau mendapat akan ilmu, maka janganlah risau. Risau itu gelisah. Napa gelisahnya? Bila keluputan engkau akan dunia dan kebagusan nikmatnya. Ujar pengarang kitab di sini, apabila engkau ada di si ilmu, jangan risau, jangan gelisah. Keluputan apa? Tentang masalah dunia. Corona gak ada dapat. Wah, ya nih. Sing tam bejo. Padahal orang yang punya ilmu, nonton ilmu tiap minggu, tulak sekali mana-mana kan. Sakalnya pak tadi dicatat orang. Abang muha nyor kayak anak manciri untuk mencatat bang. Nah, kok risau gelisah gitu tak. Nah jadi bilanya ada ilmu jangan sejenis nang kayak itu, jangan dapatkah kadakah, bila dapat ambil, bila kada dapat berdiam, nah kali kada. Maka pajamkan mata engkau, karena bahwa ilmu itu
sebagus-bagus nikmat pemberian. Maksudnya jangan terlalu mengurusi dunia. Apabila orang tuh sudah berilmu, jangan pindah mengurusi dunia. Jangan pindah mengurusi dunia. Nah ini nih, sudah berbulan mengurusi dunia. Nah minta ada haji jatahnya orang lain sudah. Nah ahlinya ada. Ini pokoknya nang berbulan mengurusi dunia. Pas kada ibadah lagi. Nah asalnya tiap malam beribadah sana pak, kada tak ibadah lagi. Kenapa? Dunia diurusi. Nah makanya nih, kalau arwah kursa kumpul bahari ujasidin pembacaan, siapanya hajarlah ujasidin. Nang ada anak muridku di sini, orangnya alim, masuk ke pemerintahan, kada ku akui anak murid ujasidin. Wah, iya nih, keras sidin. Nang menutup di sini ujasidin. Menuntut ilmu nih, orangnya sudah elim menuntut ke sini, sekali masuk ke pemerintahan di sidin. Jadi napa kah? Kada ku akui anak murid. Kenapa? Karena kena timbul situ sangka jahat terus. Jadi sangka jahat nang main, napa kah? Mau ini jangan sangka jahat nih tetap politik nih. Dan dituturkan bagi setengah mereka itu ada ulama berucap. Ujar ulama, apabila dimuliakan yang mempunyai ilmu itu dengan ilmu. Nah jadi bila orang tuh ada basic ilmu, muliakan lawan ilmu juga. Jangan dimuliakan lawan harta. Nah ini kebanyakannya orang alim dimuliakan lawan harta, diunjuki, pada diambil sijin juga. Nah sini rasok lah sih dia. Ambil terus. Maka bermula ilmu fikih itu lebih aula dengan kemuliaannya. Nah nih ilmu fikih ini lebih mulia daripada kemuliaan. Orang ada bisi kemuliaan tapi kada ada bisi ilmu fikih, kada mulia hukumnya. Ini orangnya ada bisi ilmu fikih, tetapi masalah kemuliaan dunia ada bisi mulia di sisi Tuhan. Berapa banyak wangi-wangian yang bersangatan harumnya, tetapi tiada seperti kasturi. Dan berapa banyak burung bertebarangan, tetapi tiada seperti burung bezat. Arti burung bezat itu jenis burung alam yang cepat terbangnya. Banyak benar orang nang berisi ilmu, tapi kada sesuai lawan ilmunya. Nah ini maksudnya nih. Orang ini banyak isi ilmu tapi kada mengamalkan ilmu. Nah ini maksudnya. Ujar pengarang kitab nih, banyak wangi-wangian tetapi kada harum nah kaya bau minyak harum kasturi. Artinya orang ini apa? Banyak isi ilmu tetapi apa? Kada diamalkan ilmunya. Nah ini banyak beneran sejenis nah kayak itu. Nah kita mudah-mudahan kita lihat termasuk orang yang mengamalkan ke ilmu itu toh. Demikianlah ilmu fikih lebih mulia daripada segala ilmu. Nah, ilmu fikih ini lebih mulia daripada segala ilmu. Ilmu napanya hajat ini tetap. Tak atas mulianya ini tetap. Mesti orang hebat ilmu tauhid nih. Tapi kan penyembelihan. Penyembelihan ilmu sah sembahyang itu fikih kalau tak. Nah mesti hebat ilmu tasawuf tapi kada penyembelihan. Ini ilmu tauhid ya sederhana aja tapi orangnya penyembelihan kuat ibadahnya. Nah hebat telah. Nang meninggikan derajat tinggi di sisi Allah itu nang paling cepat ilmu tentang masalah fikih. Gitu tuh nang derajatnya tuh nang paling tinggi. Nang cepat diangkat oleh Allah Ta'ala kedudukannya tinggi itu ilmu tentang masalah ilmu fikih. Ibadah terus. Ayo. Kenapa orang tuh diangkat menjadi aulia Allah? Karena orang tuh takut beribadah. Kalau ia beribadah tidak tanpa ilmu tentang masalah ibadah, kan apa juga. Nah, tentang masalah ibadah ini masuk ke fikih. Ya kan? Bermula fikih itu lebih mulia sesuatu engkaulah yang menghimpunkan akan dia. Dan bermula siapa yang mempelajari ilmu, membaca tuh yang mempelajari, maka tiada akan habis ia membaca kemuliaannya. Nah,
Maka bersungguh-sungguhlah bagi diri engkau kepada barang yang belum kamu ketahui. Sungguh-sungguh kita disuruh menuntut ilmu nang kada tahu kita tuh. Bujur-bujur untuk ilmu. Masalah sambahyang, bujur-bujur dituntut ilmunya. Mulai takbiratul ihram sampai salam itu kayak apa itu tuh. Amun inya kada tahu ilmunya iya nang sambarang gawe. Mulai takbiratul ihram tuh luput sampai salam luput terus gitu tuh. Kenapa? Ini ada ilmunya. Makanya di sini disuruh supaya bujur-bujur menuntut ilmu, didalami tentang masalah fikih. Maka permulaan ilmu itu kalapangan dan akhirnya pun demikian juga. Dan lezatnya mempelajari dan lezatnya memperdalam ilmu fikih dan paham. Amun kurang tuh mempelajari ilmu fikih dalam benar paham nyaman benar rasanya itu dah rame, tapi amunnya belajar kada paham nyanyuk pikiran bisa bujur dah. Membawa dan membangkitkan bagi yang berakal atas menghasilkan ilmu yang lain. Nah ini nih, jadi belajar ilmu fikih itu bisa menimbulkan membangkitkan akal. Artinya bisa memintarakan ilmu fikih ini bila dituntut, wah sungguh luar biasa. Dan sesungguhnya telah hasil malas itu daripada balgam atau dahak dan basah-basah yang ada pada badan daripada banyak makan. Nah nih nang orang nang panguliran nih. Kenapa orang tuh timbul panguliran? Karena banyak balgam artinya dahak. Jadi bila orang pandahakan tuh apa panguliran. Beliuran tuh iya nih tuh. Pulau apa ya Kalimantan lah. Goreng titikan. Iya di orang tuh madu sekalinya madu putih. Nah, yang itu madu putih tuh ya liur. Nah ini nih. Berarti dahaknya itu bisa menjadi sifat pemalas jadinya. Jadi bila banyak orang berdahak itu menimbulkan orang tuh sifat panguliran ada. Lawan pulang nang tidak basah-basah itu nang ada di ewak daripada banyak makan. Orang nang katuju banyak makan itu bisa menimbulkan panguliran. Nih himung anak banyak makan, hore anakku banyak makan. Wah. Himung bener. Jadi bilanya katakan katuju disumpali terus kamu pintar. Ini ada kuitannya himung. Anak pintar kan ada anak jangan tahu banyak makan itu tuh anak lah. Ini bang bengkak sudah parut di kajali terus. Picik dia mengalinting sudah parut dia. Nah anak juga hantuk terus dia nang kakaknya kenapa. Berkata ulama sesungguhnya telah muwafaqah artinya sepakat 70 nabi-nabi atas bahwa banyak lupa itu daripada banyak balgam atau dahak. 70 buat para nabi-nabi itu dah. Timbul ada sifat kada ingat sekali banyak dahak sekalinya kan buat nabi itu tuh. Apalagi kita kada nabi. Dan banyak balgam itu daripada banyak minum air. Kenapa orang tuh banyak tidak berdahak? Karena banyak banyak minum. Ini aku itu bilang adilah goreng dia salitar, ukuran salitar bikin mati goreng. Nah, ya nih hati-hati itu menimbulkan banyak dahak. Bilanya banyak dahak timbul sifat pemalas. Ya nih. Dan banyak minum itu daripada banyak makan. Bila orang tuh banyak minum pasti banyak makan juga. Maka adalah roti yang kering menghilangkan balgam. Nah jadi bilanya anak sikap hilang dahak itu makan rotinya roti itu pindah kering kalau pindah kasar makan itu tuh menghilangkan dahak yang ada di lakungan itu tuh. Demikian juga memakan anggur yang kering yaitu kismis. Nah itu menghilangkan dahak juga. Memakannya itu waktu lapar menghilangkan
balgam atau menghilangkan dahak. Nah ini dua macam bilanya hendak menghilangkan dahak. Yang pertama memakan roti, yang kedua memakan kismis anggur nang karing itu tuh kismis sebenarnya. Tetapi jangan banyak. Nah memakannya itu jangan banyak juga. Ini makan roti banyak banget 10 buting roti. Roti apa nang waihin itu dinano roti bakri kan apa gitu. 10 buting mau makan, jangan terlalu banyak. Kenapa matinya jangan disuruh jangan terlalu banyak? Supaya jangan berkehendak kepada minum air. Bilanya makan roti banyak pasti enak meminum gitu loh. Kenapa? Karing rakungan asal dikuracak makan roti itu terlalu banyak. Jadi bilanya makan roti banyak pasti juga masuk pulang banyak pulang minumnya. Nah itu bangun pulang ditambah pulang nih. Maka nanti bertambah lagi balgam. Nah ya kalau pacangan bertambah pulang banyak minum. Dan bersugi atau bersiwak mensedikitkan dahak dan bertambah pada hapas ingatan dan paseh. Nah jadi bilanya kada makan roti atau kada makan kurma karing kismis itu kan bersiwak. Tahu siwak lah. Nah tahu nih orang di tanggung umrah tang haji tuh siwak nih lah. Nah kayak pulpen loh, pak denalnya kayak pulpen, panjangnya ya kurang lebih itu tuh. Nah, tapi ada caranya, bersiwak tuh ada caranya nih tuh. Namanya pulpen, kayak bersiwak lah. Nah, ini ditutup di bawahnya, ditutup. Nah, diminta pakai bahala-halat nah lain nah jangan tong. Ini bis jangan dia di sini mandap. Di sini kita berbuncuk nih pas syaitan bagian tong lain ditutup lawan jari kalingkingan. Ini apa ngarannya jari manis diandak. Nang berpulang tengah di diandak di bawah pulang hanya ini di atas. Nang ininya pulang di bawahnya nah itu nabe salisela. Ada nang ini lawan ini sangkukakan itu supaya kanak nah hanya masuk akan ke sebelah kanan betul apakah kiri betul ke kanan 3 kali kanan kiri betul kanan kiri betul kanan hanya kiri. Paampihan hanya cucuk apa ke atas sedikit ya tetap gencang apa rabit muntong becucul apa ke atas jadi tetap gencang itu tak. Nah itu hanya ke atas itu tak. Nah itu bersiwak itu tak. Nah itu siwak itu gunanya supaya apa menghilangkan balgam. Lalu orang mewarisi orang tuh apa kuat ingatan. Asal orang bersiwak aja kuat ingatan itu kan. Sebujur tak. Orang berhafal itu kuat ingatan. Lawan orang ingat tuh menimbulkan paseh bebecaan nyaman itu tak. Apalagi orang gering membawa kematian itu tuh gering. Bacakan Yasin kali mau sikat juga mati. Mandi sambilan dia akan mati juga. Ambilakan siwake tapi menyiwak itu harus bisa makanya jangan saya rujuk kalau itu menyiwak itu nah itu mati berdahulu gitu. Nah disiwake yang sejenis sampai tadi itu ya seorang tidak berhiring gitu nah jadi kan itu cocok bagaimana dilakukan jangan sampai kanak benar atau bagaimana. Nah itu supaya memudahkan keluar roh. Kalau kita membaca Yasin ya kada mati juga 2 hari sudah dibacakan Yasin kada mati. Nah, bacakan surah Ad-Dukhan iya juga kada mau juga mandi jangan sekong dimandi juga dalam semingguan kada mati juga mandi 9 kali orang. Nah siwaki kali yang terakhir disiwaki nang paling cepat itu bila orang tuh garing nang bawa kematian kada mau mati juga nang lebih cepat disiwaki lebih cepat keluar roh gitu kan. Nah pakai siwak kalau itu lah. Dan bersugi atau bersiwak mensedikitkan balgam dan bertambah pada hafalan atau ingatan dan paseh. Karena bahwasanya siwak itu sunat yang tinggi dan menambahi pahala sembahyang seperti tersebut di dalam hadis Nabi Asy-Syarif yang mulia. Dan pahala membaca Al-Quran demikian juga muntah juga mensedikitkan balgam dan segala basah-basahan. Nah ini nih, jadi bila orang bersiwak lalu membaca Quran pahala luar biasa. Sembahyang ia juga bersiwak juga itu toh, tapi sebelum takbiratul ihram
berdiri sudah siap sudah itu bersiwak. Nah itu siwaknya kadeda dia kayak apa, bilanya kadeda nang lebih nyamannya lagi langan baju no besok entah hukumnya bersiwak ya nah hukumnya bersiwak bila asa kulir langan baju kena igat bila ada tahi gigi minjem jadi jikawan soh tapi jadi jikawan jangan jadi jisaurang. Bila pakai jadi seorang ada sah siwak. Tuh hukum siwak dia injam pang jadi. Nah, ya enak kenapa? Satu mata aja ikhlas lah aku ngajapainnya ikhlas benar. Langsung potong lah. Nah, tuh hukum siwak dia itu tah. Kadang ngalih ada itu tah. Dan bermula jalan mensedikitkan makan, berpikir pada manfaat sedikit makan, karena sedikit makan itu mensehatkan dan yang apiatkan dan mengapiatkan dan menumbuhkan sifat wara dan sikap mengalah atau memindahkan, yakni disedekahkan. Nah ini nih disuruh kita apa sedikit makan, jangan terlalu banyak makan. Lalakian kah, bebinian kah, jangan terlalu banyak makan. Kenapa? Karena banyak makan itu bisa kada karuan lagi berpikir. Karena kalau lagi berpikir orang jadi kabahan aja. Bisa bujur lebih sudah kanyang nah. Kalau tahu lagi, contohnya aja kita buka puasa aja, bilainya makan sapiring, betul pulang bingka sabikian, benyoknya pulang ukuran salitar, lihat anak mencari karabahan aja lagi. Nah kalau jadi nih anak merata akan taruh dulu aja tuh bermagrib bang ya, maka nabinya menyambut bermargib bang ya, orang magribnya bermargib ya, nah ya benar benar. Nah kayaknya udah jam meratakan part berabah. Apabila juga abahnya ini nah kurang seperempat lagi jam 7. Makasih belum lagi bermargib, bermargib pulang. Ayo aja laki sobat lagi nah ya, masa nyaman lagi parut sampai isya. Nah, kayak apa juga apa ini isya sudah. Ayo aja jadi jemak aja. Nah kalau di jemak sampai yang orang jemak tuh orang musafir. Nah, hujungannya apa? Ada sampai yang maghrib, isya apa? Kada pulang, tarawih pang kada pulang. Iya nih gara-gara apa? Gara-gara makan tak terlalu banyak. Makanya disuruh supaya apa? Sedikit makan. Kan sedikit banyak 2 piring ya. Sapiring itu bukan dimahnya, pembukaannya aja. Sapiringnya itu isinya. Nah, ini kada makan emak, inget gulu kayaknya. Jadi pas waktu sampai yang merokok muntah keluar apa iwak talang sampai sahipilan. Nah apa ini kita yang dia talang kan kita punya dia langsung tabuk ya soalnya apa marikit di dada ya. Nah ya benar ini kasih kong 2 kita bila sampai yang bilang di mariga berasa iwak talang masih yang rigatnya. Nah ini kawan mahir kasaruan terus kawan di Marta Puraknya kita sehari 3 kali saruan. Maka dia saruan kan akan banyak terus sekali apa kanyang main dada. Nah dia apa senang pas ibunya sampai hiang rumah tamu-tamu kayaknya anak mati. Iya dia awan enak lagi dia mau banyak ketemu makan apa mau dia parak mati aku sudah dia. Nah sasak dihinapnya sudah kanyangan sumpahnya terus maka makanan daging terus juga. Nah mau jerak dimakan nih. Nih di sini nih disuruh supaya sedikit makan karena sedikit makan itu mensehatkan awak. Lihat ya orang yang kada berlebihan makan enggak, nah kada bakanyang kanyang aja tapi kada bakanyang yang berhemat benar itu kan. Lihat ya makanannya yang makan tuh kan jadi penyakit. Lihat ya orang yang rancak makan tidak bakanyang pasti jadi penyakit. Nang ianya si parut tuh loh. Bisa bujur tuh. Sakit paru sudah merasa iya tuh di tapal bihimat terus pas juga prek juga bunyi napa aja gini kadang kalau lagi mana aneh ya malang-malang habisakan dulu aja. Nah iya benar pada tak inggang lagi kau isi ini kata. Nah lagi pulang bila orang tuh sifat makan tidak katuju bakanyang-kanyang ini katuju tidak bakanyang-kanyang
itu bisa menimbulkan mawarisi penyakit hati. Iya nang rajak umut di Mahalawang iya gitu tuh. Ya, cuma umut, nah aja kawan ada apa hatiku asa terluka ya. Nah, ya ini. Nah, tapi bila orang tuh kada tapi banyak makan, sederhana aja makan. Itu mawarisi hati senang terus. Kayak apa nang banyak makan, kayak apa nang sadang makan. Nang sadang makan aja nah. Kita nih makan. Imbang makan sapiring sudah dikautakan oleh umatnya. Nah, umatnya yang tercinta dan tersayang. Dikautakan makan habis hendak bertambah di situ ampik. Nah di situ tuh nak ianya tuh anak ampik pengalaman nah kucing lama makan iwaknya ya. Nah iya pula mak bertambah pula nang bertambah ini menimbulkan pilih anak makan yang kenyang. Kalau lah makan nang sederhana aja nilainya sudah habis di piring hendak bertambah di situ ampik kau lah orang berlima ini ada. Umat nyamannya makan ya asal habis atau dapat kayak ini lagi iwaknya ya kenal benar ya wah ayo tampuli aja kawan hantuk terus ya hantuk berubah caranya makan terus kali ini hantuk terus ya ya benar ini bila orang tuh katuju bama makan bakanyang-kanyang orang itu mawarisi penyakit selama hidup di dalam dunia. Nah orang penyakit kanker, nah orang penyakit macam-macam penyakit yang tumbuh nang ada di dalam parut itu gara-gara apa? Gara-gara makan bakanyang-kanyang. Itu menimbulkan itu tuh. Coba amun inya orang sederhana aja makan, kada bakanyang-kanyang makan sederhana aja bila asa kanyang ampe itu aja amalakan kada mau berpenyakitan awak coba kan. Nah asam urat ada apa lagi? Stroke ada apa lagi? Macam-macam penyakit selama orang tuh makan sederhana kada bakanyang-kanyang maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan penyakit kepadanya. Nah ini kayak apa anak ada di paru-paru hantuk terus buku banyak sehari berapa 20 bungkus nah paru-paru juga mau ada sambil banyak sehari 2 bungkus 3 bungkus ya sama ham juga aja itu nang banyak kanyang makan. Nah tapi bila orang nang sedikit makan itu bisa menimbulkan sifat warak. Sifat warak jangan warak. Bila warak tuh kenapa bisa kita warak? Waraknya mbak pamal mbak warak bacanya warok jangan warak. Nah, sifat warak itu apa? Sifat ingat gue nih hati-hati dikit lagi gue nyoba sifat warak itu berhati-hati gawian supaya jangan tergelincir. Sifat warak itu tuh berhati-hati. Nah ini memakan jin hati-hati orang makan di orang aruh jin hati-hati juga ada kita hantuk terus kan orang yang bersifat warak ini orang hati-hati luar biasa kadang mau memakan yang subhat jadi mau terpelihara itu tuh. Dan lagi orang yang bersifat makan yang kadang mau bakanyang-kanyang itu bisa menimbulkan di hati ketujuh sedekah. Nah ini orang yang penyedekah benar tuh pasti orang tuh bersifat warak sudah. Nang orang yang tidak ketujuh sedekah tuh pasti orang tuh makan kadang mau bakanyang-kanyang. Nah jadi siapa nang hendak mewarisi sifat wara nang menimbulkan di hati berhati-hati di bidang agama, siapa orang tuh hendak sifatnya berapa katujuh bersedekah itu jaga makanan jangan makan tidak bakanyang-kanyang. Nah itu tuh kuncinya nih tuh. Nah ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberi keberkahan kepada kita. Mudah-mudahan
kita membaca qul huwallahu ahad 2000 kali atas nama 2 orang yang disebutkan tadi, mudah-mudahan terpelihara daripada api neraka, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memeliharakan kita seperti yang demikian itu. Mudah-mudahan kita membaca qul huwallahu ahad beserta zikir dan beserta yang lain-lainnya, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dosa bapak kita, dosa anak-anak kita, dosa laki-laki kita, dosa bini-bini kita, dosa orang yang sayang kepada kita, dan lagi mudah-mudahan di akhir hayat kita mudah mengucap kalimah la ilaha illallah, mati dalam keadaan beriman bi ghairi hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Fattah ya Razzaq ya Alim, ya Fattah ya Razzaq ya Alim, ya Fattah ya Razzaq ya Alim, kulluha minal hadirin. Allahumma razuqna hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah. Kulluha hadirin. Amin ya Allah. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.